kita ada konsultan kopi juga awalnya dari tahun 2018 yang udah jalan sebagai supplier coffee shop lah gitu. Kita distribusi juga karena roastery juga gitu kan. Nah itu udah jalan tapi belum ada tempatnya. Nah itu kayak kita cuman datang ke coffee shop terus kita nawarin beans kayak untuk espresso base-nya kayak gitu-gitulah. Nah kebetulan sekarang di 2020 akhir kita bikin di Empang ini kedainya. Ini bukan kafe ya, tapi toko kopi. Kita lebih sebutnya toko kopi karena emang yang kesini itu ya belum banyak orang yang nongkrong sih memang, tapi emang kita tujuannya untuk klien-klien yang mau buka coffee shop kayak gitu-gitu. Jadi kayak mau coba, oh espressonya apa nih yang ada nih, kayak kita bisa coba espressonya seperti apa, ntar latte-nya dibuatin kayak gimana. Nah nanti dengan tujuan kita jual beans itu sendiri gitu. Banyak mas, jadi kayak bisa ada impor juga, jadi ada yang kebanyakan sih lokal ya kita pakainya dari Sumatera, terus kita ada Toraja, terus kayak Bogor juga udah mulai ada. Jadi rolling sih kebanyakan kalau misalnya untuk manual brew ya. Jadi kita bagi dua nih. Jadi untuk espresso base dan manual brewing. Manual brewing itu kayak semacam ini alatnya kayak gitu. Nah, espresso base itu kita pakainya Sumatera dan Toraja gitu, yang dia punya body yang lumayan kental lah gitu, lumayan oke untuk dibuat espresso. Nah, kalau untuk yang manual brewingnya itu kita rotasi mas. Jadi setiap daerah tuh sekarang kan udah menghasilkan kopi nih, gitu. Jadi kayak dari Bogor, dari Bali, dari mana-mana kita rotasi terus. Jadi biar nggak bosen juga sih untuk eksplor rasanya. Namanya itu High and Dry Coffee Company ya kan. Nah, High and Dry itu saya ngambil dari filosofinya high itu ya Arabica. Arabica itu ketinggiannya 1200 sampai ke atas gitu. Nah, kalau untuk Robusta kan di bawah itu. Nah, kita nggak pakai Robusta karena kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Jadi kita mainnya di Arabica aja. Nah, gitu. Makanya yang kita pakai semua kopi-kopinya tuh Arabica semua. Mau untuk espresso, mau untuk manual brewing, itu semuanya kita pakai Arabica. Per cupnya itu kita sebenarnya start dari 25.000 ya. Nah, start dari 20.000 sampai 25.000 untuk white coffee. Kita sebenarnya untuk di sini sendiri kita lagi coba untuk konsep berlangganan sih sebenarnya untuk area sekitar sini gitu. Cuman karena berlangganan kopi ini belum terlalu hits ya gitu. Jadi kayak kita mulai kita bayar 300.000 untuk 1 bulan. Nah itu kita dapat 25 cup gitu kopi. Mau apa aja gitu datang, bisa minum espresso, bisa minum americano, bisa apapun itu gitu. Nah itu ada paket-paket seperti itunya untuk cup yang untuk dine in ya. Nah terus kayak kita ada produk juga kayak untuk botolan seriesnya juga gitu, untuk Thai tea, es kopi susu, latte dan lain-lain gitu. Nah untuk beansnya itu berbagai macam tuh mas. Kayak kalau misalnya untuk espresso base saja kita harga kiloannya bisa 200.000 per kilo, 200 ribuan lah per kilo. Nah untuk yang manual brew itu bisa kurang lebih 65 range-nya sampai 95.000 gitu. Kebanyakan sih anak muda ya mas ya. Maksudnya range gap umur di bawah 40 ke bawah ya. Kalau udah 40 ke atas itu biasanya udah stuck di kopi, liong, dan lain-lain ya, gitu maksudnya. Dia kalau udah, kopi kan gitu, kita menggunakan kopi itu kan untuk daily use ya. Minum kopi setiap hari gitu. Orang yang ngopi udah terlalu banyak ngopi, misalnya contoh liong bulan gitu ya. Dia nggak bisa move on lagi tuh ke yang lain tuh. Dia nggak bakal bisa open mind lagi untuk ngebuka untuk rasa-rasa yang baru gitu. Jarang banget gitu. Nah biasanya yang bisa open mind itu anak muda. Nah, anak muda ini yang biasanya coba-coba hal-hal baru gitu. Nah, sebenarnya pun kopi spesial ya bisa dibilang kopi specialty ini lah gitu. Baru kita rasain kan 10 tahun terakhir. Sebelum 10 tahun terakhir ini kan kita belum tahu. Kopi itu kan kita taunya Starbucks mungkin gitu kan, terus saset dan lain-lain gitu. Terus 10 tahun terakhir ini yang baru masuk gitu. Gitu. Jadi kayak ya anak muda sih, lebih ke anak muda ya.